Maka apapun yang diperintahkan Allah di dalam ayat-ayatnya, diperintahkan oleh Nabi SAW, di dalam sunnahnya Sallallahu Alaihi Wasallam, manakala kita lihat, kita pelajari, kita hayati, terlihat hal yang luar biasa, berada pada tempatnya yang benar, berada tempatnya yang pas, berada pada posisinya yang pas. Rahasia perjalanan dunia adalah keseimbangan. Segala sesuatu kalau sudah seimbang, dia akan berjalan pada tempatnya yang pas. Maka Allah menurunkan syariat untuk mewujudkan keseimbangan itu. Ketika Allah memerintahkan suami dan istri juga demikian. Perhatikan, lihat. Bagaimana Allah meletakkan posisi suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga, yang harus mencari nafkah di luar. Dan Allah letakkan pada posisi laki-laki kekuatan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Allah wujudkan di dalam jasadnya, di dalam kemampuannya, di dalam keperkasaannya, sesuatu yang cocok untuk dunia luar. Dan berbeda dengan apa yang Allah letakkan untuk kaum wanita. Dan berbeda di mana posisi wanita diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah berfirman, waqarna fi buyutikun, berdiam dirilah kalian wahai wanita di rumah kalian. Karena kalian diciptakan untuk sesuatu yang pas untuk berada di rumah. Dan kaum laki-laki diciptakan dengan sesuatu yang pas untuk berhadapan dengan banyaknya rintangan di luar rumah. Sehingga Allah letakkan kaum laki di tempatnya yang pas. Allah letakkan wanita di tempatnya yang pas. Manakala sudah bercampur aduk, rusak. Kalau suami sudah banyak di rumah, main game. Si istri sudah banyak di rumah, di luar rumah, mencari nafkah. Saya pernah bertemu dengan keluarga yang seperti itu. Istrinya yang di luar mencari nafkah. Ibunya, suami yang di dalam merawat anak. Menjadi bapak rumah tangga yang baik. Subhanallah. Dan berjalan 15-17 tahun. Dan itu disepakati di awal pernikahan. Sesuatu yang melenceng dari syariat. Yang wanita yang padahal ciptaannya cocok di rumah, pantasnya di rumah, kemudian di luar. Yang laki-laki yang memang harusnya di luar, justru di rumah menimbang-nimbang anak. Di awal-awal mungkin tidak berasa. Tapi di perjalanan yang ke-17 tahun, rintangan dahsyat menghadang. Saya katakan kepada mereka, bagaimana kalian bisa hidup kaki di atas, kepala di bawah selama 17 tahun. Dan ketika mereka menghadap, ya, sengaja mereka pergi berumrah untuk menghadap, bercerita di sana, kita ajarkan begini yang diajarkan Allah, begini yang diajarkan Allah, begini yang diajarkan Allah, begini yang diajarkan Rasulullah SAW, dan kalian sudah terbalik luar biasa. Dan apa yang kalian rasakan sekarang buah daripada keterbalikan yang sudah 17 tahun itu. Dan seolah-olah si istri tidak mau terima. Seolah-olah apa yang kita sampaikan itu terlalu membela kaum laki-laki. Saya kata tidak membela, saya bicara agama Allah. Dan saya bicara di rumah Allah, di Al-Masjidil Haram. Dan saya mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan di hadapan Allah sebelum di hadapan kalian berdua. Karena ini yang saya pelajari dari agama Allah. Masyaallah muslimin, tidak pantas. Ya. Seorang suami, seorang laki-laki justru banyak di rumah, main game, nonton TV, main game, kemudian dengan anak, istri yang mencari nafkah. Jangan. Anda laki-laki, Anda harus malu apabila Anda menumpang hidup kepada perempuan. Karena agama Allah mengatur Anda yang keluar. Anda yang harus bersemangat. Anda yang punya tenaga. Anda yang diberikan fisik yang keras. Anda yang diberikan tenaga yang kuat oleh Allah. Anda yang harus bertungkus lumus, bukan wanita. Adapun wanita kalau sudah keluar rumah, sering menjadi korban dibanding menjadi pemeran. Coba lihat. Coba lihat betapa banyaknya wanita-wanita yang dizolimi oleh kaum laki-laki. Dikecewakan mereka tidak berada lagi pada tempatnya yang benar. Maka lihat bagaimana Allah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dalam urusan kecil rumah tangga pun terlihat kepantasan itu. Suami belikan baju mahal-mahal untuk istrinya, mungkin harganya bisa sampai 5 juta, dipakainya untuk dilihatkan ke suami orang. Giliran ke suaminya, pakai baju daster harga 35.000. Ya nggak pantas banget. Harusnya kan kalau diberikan baju mahal, dipakai di depan suami tuh. Suami telah membelikan 5 juta, suami telah membelikan 18 juta, mbok ia berhias di hadapan suami. Kalau kemudian dibelikan parfum yang mahal, yang harganya sekian, mbok ia dipakai ketika suami ada di rumah. Itulah maksudnya. Ini kan tidak. Lihat ketika manusia keluar dari agama Allah, baju yang mahal itu, parfum yang mahal itu hanya dipakai untuk keluar rumah. Siapa yang menikmati? Suami orang. Ketika suaminya pulang, semua itu dicopot oleh dia. Baju mahal itu taruh lagi di lemari. Parfum itu taruh lagi di dalam kaca.
Apa yang terjadi? Pakai baju daster biasa, sobek kiri, sobek kanan, bau bawang. Tidak pantas. Suami Anda telah bertungkus lumus, suami telah mencarikan, hormati dia, manjakan pandangannya, manjakan hidungnya kalau di rumah. Kalau tidak begitu, hancur. Suami kalau sudah tidak melihat istrinya tidak lagi enak dilihat, suara istrinya sudah tidak lagi enak didengar, aroma istrinya sudah tidak lagi enak dicium, bahaya. Bahaya. Ini bahaya-bahaya semua ini kalau nggak hati-hati. Kalau istrinya tidak pandai di rumah menjaganya, banyak yang bahaya ini. Itu yang tadi kita bahas di blog M. Apabila istri tidak pandai membuat suaminya tenang di rumah, itu asal usul perpecahan rumah tangga. Tugas paling berat seorang wanita adalah bagaimana suaminya betah di dekat dirinya. Karena kalau suaminya sudah tidak betah di samping dirinya, dia akan pergi. Kalau ketika dia sudah pergi, itu awal mula bahaya rumah tangga. Lihat bagaimana Allah mengatur wanita. Bagaimana Allah dan Rasulnya mengatur rumah tangga. Kalau Anda tidak pandai melayani suami Anda dengan aroma Anda yang wangi, banyak wanita wangi di luar sana. Ini realita. Ini bukan diada-ada. Anda tidak mau rapi di rumah, wanita rapi di luar banyak, apalagi suami Anda adalah orang besar, apalagi suami Anda adalah direktur, apalagi suami Anda adalah, betapa banyaknya wanita necis yang ada di depan matanya. Kalau Anda tidak bisa berhadapan dengan mereka, wahai kaum wanita, jangan kemudian ketika kita tidak mampu, tidak mau menjalankan syariat, lalu disalahkan suami, olah terlalu suami, olah. Kita punya andil dalam membuat suami tidak betah di rumah kita sendiri. Maka selalu saya katakan bahwa kalau sesuai dengan syariat Allah, tugas terberat wanita itulah bagaimana membuat suaminya nyaman selalu di sampingnya. Tidak ingin untuk, mentang-mentang ustadz laki-laki, ustadz berpihak kepada, enggak, demi Allah ini syariat. Tak ada sedikit pun penzoliman, tak ada sedikit pun aksi membela dan apapun. Inilah agama Allah. Wanita disuruh berhias ketika suaminya datang, menyambut ketika suami datang bekerja, dengan wajah yang berseri-seri, dengan aroma yang wangi, dengan pakaian yang rapi, dengan makanan dan minum yang disukai oleh suaminya. Sehingga hal yang paling nyaman bagi seorang suami adalah ketika dia pulang kerja. Itulah hal yang paling nyaman dalam hidupnya. Masuk pintu, bertemu dengan orang yang sangat mencintainya. Bertemu dengan kondisinya yang sangat rapi, aroma yang sudah wangi, pakaian yang sudah rapi, makanan dan minum yang disukai sudah tersedia. Bila perlu disuapkan. Kalau sudah begitu Anda dengan suami Anda, yakinlah betah dia di rumah. Akhirnya terwujud sakinah, litaskunu ilaiha. Agar kalian benar-benar sakinah, tenang, tentram, nyaman, adem di samping istri kalian. Karena kalau sudah tidak adem, tidak nyaman, tidak tentram di samping istri, udah. Sekiranya Anda tidak nyaman dengan istri Anda, lalu Anda lari ke masjid, bagus. Takutnya Anda larinya ke mall. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah suatu saat dengan Khadijah, dengan Fatimah anak Nabi SAW, mana rumah tangga manusia. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu sedikit tidak nyaman dengan istrinya dan pergi. Namun Ali radhiyallahu anhu hebat, manusia bertakwa, perginya ke masjid. Ketika Nabi SAW datang mencari Ali, Fatimah mengatakan terjadi sesuatu kepada kami, dia marah, kemudian dia meninggalkan saya. Lalu Nabi kemudian mencari-cari, mana menantuku, ternyata larinya ke masjid, bukan ke kafe. Ya. Kadang-kadang pengajian pun sebenarnya tempat pelarian. Mau ngaji kemana mas? Ngaji, dalam hatinya malas dekat kamu. Tapi masih mending lah kalau larinya ke masjid pengajian gitu loh. Kalau larinya adalah ke tempat di mana dia bercengkrama dengan teman-teman SMA-nya. Oh, betapa banyaknya petaka datang setelah itu. Cinta lama bersemi kembali dan semacamnya. Semua itu dari awal muasal istri yang tidak menjalankan syariat Allah kepada suaminya. Dan suami yang tidak pandai bertakwa kepada Allah dalam istrinya. Semuanya saling salah, tidak ada yang harus ini salah 100%, enggak. Suami yang kemudian larinya ke tempat-tempat maksiat juga salah. Harusnya dia lari kepada tempat yang membuat dia tenang, dan tidak ada tempat yang lebih membuat dia tenang lebih daripada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya dia baca sesuatu yang membuat jiwanya tenang, dan tidak ada yang lebih membuatnya tenang dibanding kembali kepada Al-Quran, membaca kitabullah, menuntut ilmu. Tetapi itu kesalahan besar yang banyak dilakoni sekarang oleh banyak kaum wanita. Karena banyak yang sudah ngeluh sudah.
Kita belikan pakaian mahal-mahal nggak dipakai. Dipakainya ketika kondangan. Orang yang menyaksikan, bukan dia. Maka lihat bagaimana ketidakpantasan